warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Hamidan wa salliyan wa ba'du. An bin Abdil Harits al-Muzani radhiyallahu anhu sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yadunnu ay yablugha ma balagat fa yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah ma yadunnu ay yablugha ma balagat fa yaktubullahu alaihi biha sakhatahu ila yaumi yalqah. Tirmidzi. Diriwayatkan dari Bilal bin Harits al-Muzani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Diriwayatkan dari Bilal bin Harits al-Muzani radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah SAW. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang mengucapkan suatu perkataan yang diridhoi oleh Allah, padahal ia sendiri menganggapnya tidak begitu penting. Tetapi karena ucapannya itu Allah mencatat keriduan baginya sampai hari ia menjumpai Allah, yaitu hari kiamat. Dan ada seseorang di antara kalian yang mengatakan sesuatu perkataan yang dibenci oleh Allah, padahal ia sendiri menganggapnya tidak begitu penting, sepele. Tetapi karena perkataannya itu Allah Subhanahu wa taala mencatat kemurkaannya atasnya sampai hari ia menjumpai Allah, yaitu hari kiamat. Hadis Tirmidzi. Diriwayatkan dari Bilal bin Harits al-Muzani, sahabat Rasulullah SAW, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya ada seorang di antara kalian yang mengucapkan suatu perkataan yang diridhoi oleh Allah, padahal ia sendiri menganggapnya tidak begitu penting, sepele. Tapi karena ucapannya itu Allah Subhanahu wa taala mencatat keriduan baginya sampai hari ia menjumpai Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Dan ada seorang di antara kalian yang mengatakan sesuatu perkataan yang dibenci oleh Allah, padahal ia sendiri menganggapnya tidak begitu penting, sepele. Tetapi karena perkataannya itu Allah Subhanahu wa taala mencatat kemurkaan atasnya sampai hari ia menjumpai Allah, hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Katanya ini hadis sahih. Bab tentang sedikit bicara, hadis nomor 2319. Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu yarfa'uhu qala inna rajula yatakallamu bil kalimati la yuridu biha ba'san illa liyudhika bil qauma fa innahu la yaqa'u minha ab'ada minas sama. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu secara marfu, katanya, sungguhnya ada seorang yang mengucapkan suatu perkataan sepele yang ia tidak bermaksud buruk, melainkan hanya supaya orang-orang tertawa karenanya. Tetapi sesungguhnya karena ucapannya itu ia akan jatuh ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh daripada langit. Hadis Ahmad. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu secara marfu, katanya, sesungguhnya ada seorang yang mengucapkan suatu perkataan sepele yang ia tidak bermaksud buruk, melainkan hanya supaya orang-orang tertawa karenanya. Tetapi sungguhnya karena ucapannya itu ia akan jatuh ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh daripada langit. Hadis Ahmad, juz 3 halaman 38. Kita mendengarkan dua hadis yang tentang betapa bahayanya perkataan yang memang kalau perkataan itu tidak membuat Allah senang. Kadang-kadang ada ucapan yang kita anggap sepele, tapi di mata Allah itu merupakan perkara yang dibenci oleh Allah gitu, enggak senang Allah. Tapi kita anggapnya sepele. Maka Allah Subhanahu wa taala asbab dia berkata sesuatu yang memang tidak dari Allah, Allah catat dia itu sampai hari kiamat sebagai orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi ada juga orang yang dia mengatakan suatu kebaikan, gitu. Perkataan yang tidak begitu penting lah dianggapnya gitu. Tapi itu perkataan yang Allah ridhoi, senang gitu. Maka Allah catat sampai hari kiamat dia sebagai orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua menerangkan bahwa ada seorang yang dia mengatakan sesuatu yang sepele gitu. Dia tidak maksud berkata apa-apa, hanya membuat orang, hanya ingin membuat orang tertawa gitu. Heureuy yang benar, sekarang namanya. Itu lalagan gitu. Tapi dengan sebab perkataan itu, maka Allah Subhanahu wa taala campakkan ke dalam neraka, dia ke dalam neraka yang jaraknya
lebih jauh daripada langit. Kita perlu hati-hati. Ya, ini kebenaran ini mah. Tidak menyinggung siapa-siapa ini mah. Gitu, tidak menyinggung siapa-siapa. Tidak menyinggung Patri, tidak menyinggung Pak Cecep. Tidak kebetulan di muka hadisnya hadis seperti ini gitu. Pas kemudian kebetulan ya. Gampangnya Salah sadar benuhun, alhamdulillah gitu. Termasuk diri pribadi ya, Mak. Iya. Gitu. Kita saling memaklumi lah. Saling memaafkan ya. Iya. Disimak terus lah cepat itu. Jadi diem-diem orangnya. Intinya setiap hadis Nabi walaupun satu matan, satu Ustaz, kalimat. berarti orang lebih sayang diem-diem baik gitu. Ulah diem-diem mah gitu. Ya, jadi maksud menggambarkan bahwa perlu kehati-hatian. Ya, kalau berbicara dipikirkan dulu terlebih dahulu. Kira-kira ucapan saya ini bermanfaat tidak bagi orang lain? Kemudian mengundang murka Allah enggak gitu. Maksudnya kadang tadi tuh ada perkataan yang memang dianggap sepele gitu. Begitu ya, tapi di mata Allah itu merupakan perkara yang besar gitu. Allah tersenang dengan perkataan tersebut gitu. Sehingga asbab perkataan itu Allah catat dia sebagai orang yang dimurkai Allah sampai hari kiamat gitu. Maka ada seorang ulama dia yang amalnya baik gitu. Tapi ada satu kata yang pernah dia ucapkan dulu sehingga membuat pecah belah umat. Maka dengan satu kata itu Allah campakkan dia ke dalam neraka. Ada seorang ulama, ada seorang yang dia yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tapi ada satu kata yang pernah dia ucapkan dulu sehingga dengan satu kata itu dapat menyatukan umat. Maka dengan asal keperkataan itu dia dimasukkan ke dalam surga. Seperti itu. Soalnya tamal? Insyaallah.